Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas kejadian 36 dari ayat 1 sampai 19, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 20 sampai 30-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang keturunan Seir. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 36 ayat 20 sampai 30, keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir orang Hori penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timnah. Inilah anak-anak Shobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon: Aya dan Ana. Anak inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon: Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan: Us dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung lanjut ke satunya ya. Oke guys, jadi di ayat 20-21 setelah menuliskan silsilah keluarga Yakub dan silsilah keluarga Esau, sekarang penulis kitab Kejadian menuliskan silsilah dari Seir, orang Hori yang mendiami negeri yang Esau tempati itu guys. Nah, penduduk asli Idumea itu adalah orang Hori. Orang Hori punya nenek adalah Seir. Akhirnya distrik atau wilayah tempat dia tinggal diberi nama Seir. Makanya dari kemarin kita baca ada wilayah di pegunungan Seir kan. Nah, waktu kita sate yang tentang Yakub ketemu Esau, itulah asal muasal kenapa namanya Seir guys. Nantinya orang-orang Heri keturunan Seir ini diusir oleh orang-orang Edom. Dari sate kemarin kita pun mendapatkan keterangan bahwa Edom itu adalah Esau. Jadi ceritanya nih, Esau secara bertahap dan perlahan-lahan berhasil merampas wilayah Seir. Kalau menurut kebiasaan zaman itu guys, jika berhasil menang atas satu wilayah, maka apa yang ada di wilayah itu menjadi hak milik yang menang. Dalam kasus Esau ini, gak semuanya berhasil diperoleh dengan cara rampas, karena si Esau itu punya istri orang Hori, anak dari Oholibama. Selirnya si Elifas yang namanya Timnah adalah orang Hori. Hori artinya orang yang tinggal di goa-goa atau manusia goa yang tinggal di atap batu pasir dan batu kapur yang melimpah di tanah itu. Penduduk negeri Seir itu berdasarkan kelompok nama keturunan Seir. Ada Lotan, Shobal, Sibeon, Ana. Nah, lalu dari 22, keturunan Lotan putra Seir adalah Hori yang nanti jadi nama suku, dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timnah. Kemungkinan si Timnah ini selirnya Elifas guys. Lalu dari 23, inilah anak-anak Shobal. Ada Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Lalu dari 24, inilah anak-anak Sibeon. Ada Aya dan Ana, ayah mertua Esau. Ana inilah yang menemui mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Di 25, inilah anak-anak Ana, saudara laki-laki Sibeon adalah Dishon dan Oholibama anak perempuan Ana. Oholibama yang ini bukanlah istri Esau ya guys, melainkan sepupu dari mertuanya Esau. Lalu di 26, inilah anak-anak Dishon putra Seir. Ada Hemdan, Esban, Yitran, dan Keran. Lalu di 27, inilah anak-anak Ezer. Ada Bilhan, Zaawan, dan Akan. Lalu di 24, inilah anak-anak Dishan, yaitu Us dan Aran. Lalu di 29-30 adalah pengulangan untuk menjelaskan silsilah keturunan Seir, orang Hori, yang tinggal di pegunungan Seir, wilayah Edom. Ya, demikian teman-teman, satu kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Esau melakukan bagiannya, berjuang keras untuk mendapatkan tanah dan berpikir strategis untuk memindahkan keluarganya. So guys, kemarin kita hanya tahu ya, oh si Esau kerja keras merebut tanah Edom, that's it. Nah, setelah membaca asal-muasal negeri Seir, orang Hori, kita jadi tahu bagaimana kerasnya Esau berjuang untuk merebut wilayah itu. Dia melawan kepala-kepala suku keturunan Seir, sampai akhirnya seluruh wilayah di Seir itu menjadi miliknya, dan kemudian diubah nama wilayahnya berdasarkan namanya sendiri, yaitu Edom.
Memang Esau memiliki darah pemburu, pemberani, strategis, namun melawan segitu banyak orang belum tentu bisa menang guys. Kita percaya bahwa Esau disertai oleh Tuhan. Di sisi lain, keturunan Seir pun diberkati oleh Tuhan dengan keturunan-keturunan ini yang disebutkan dengan anugerah umum, yang bisa dinikmati oleh semua orang di muka bumi ini. Lalu bonus tambahan nih guys, anugerah umum itu diberikan oleh Tuhan untuk semua orang di muka bumi ini. Contohnya hujan, panas, dan air tidak terbatas untuk orang percaya aja. Bisa dinikmati oleh semua orang di muka bumi ini. Sedangkan anugerah khusus dinikmati hanya oleh orang percaya. Yesus Kristus mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan. Gitu guys. Nah lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Yang pertama, menikmati anugerah Tuhan. Anugerah umum seperti udara, pekerjaan, uang, hasil kerja keras, rekan, pakaian, sepatu, tas, tempat tinggal, apapun guys. Dan juga anugerah khusus, yaitu Kristus mati untuk menebus dosaku, bangkit menang atas maut agar aku hidup. Lalu yang kedua, bersyukur atas anugerahnya. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, di tengah waktu kita yang sibuk, gimana sih caranya bisa menikmati anugerah Tuhan dan bersyukur atas anugerahnya dalam hidup kita? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari tentang Allah dalam perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana karakter atau sifat Allah terhadap Esau? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja satu doa kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku untuk bisa menikmati dan bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.